Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Selasa malam hari ini tanggal 23 Desember Bapak Ibu. Waktu begitu cepat, berarti tinggal 2 hari lagi kita melaksanakan ibadah Natal. Ya, saya adakan ibadah Natal pelayanan di Jember, Gereja Bel Tetap Bernakal Kristus Jember, dalam pelayanan pengembalaan saya di Jember. Tanggal 25 Desember disertai perjamuan kudus. Dan 26 Desember 2 hari itu perayaan Natal. 2 hari kita melaksanakan sebagai bukti kita cinta Yesus. Karena Yesus begitu baik, Dia lahir untuk kita supaya kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa. Yesus dahsyat dan ajaib. Terbukti nyata kita membaca malam hari ini Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34, di mana pelayanan Yesus sembuhkan semua orang sakit, disembuhkan sama Tuhan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Ada sumber kehidupan. Ada sumber segala-galanya. Itu percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang sakit, berdoa, menyanyi dengan iman dalam nama Yesus. Kalau punya masalah, punya problem seberat apapun, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang penting kita berdoa dan iman kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Dia ada pertolongan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pertolongan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus semua sakit disembuhkan. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kuasa iblis setan dihancurkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Amin, haleluya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17, 18, tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Allah.
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Bapa, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa segala dosa, segala kesalahanku. Aku hamba orang berdosa, tapi karena kasih-Mu Yesus, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang sempurna, Tuhan tolong yang sakit disembuhkan, dan kami semua diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir malam hari ini. Kau berkati setiap anak-anak yang datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Janji Tuhan, kita dikasih kuasa sama Tuhan. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dikasih kuasa karena kita percaya kepada nama Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka karena Roh Kudus menyertai kita. Karena janji Tuhan kan, begitu Yesus bangkitnya ke surga, aku minta kepada Bapa akan mencurahkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus kita bisa berbahasa lidah. Ada kasih karunia Tuhan. Dan ayat 18, mereka akan mengganggu ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Wow, saya buktinya nyata. Saya tidak pernah sakit, saudara, sejak jadi hamba Tuhan. Dulu waktu saya kerja di bank, bankir, saya di Bank Sentral Asia. Saya juga pernah ketua Perbanas zaman almarhum Thomas Soyatno itu, waktu itu. Ya, banyak sakit-sakitan karena bukan jadi hamba Tuhan full time. Tapi sejak menjadi hamba full time melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini tidak pernah sakit. Kalau seandainya sakit biasa batuk pilek, ya biasa, itu dengan doa sembuh dalam nama Yesus. Tuhan kasih kuasa. Maksudnya saya tidak pernah sakit terus berbaring, ya, tidak bisa pelayanan, tidak pernah. Ini bukti nyata. Saya beritakan firman Tuhan YouTube sudah berlangsung hampir 5 tahun. Besok minggu depan tanggal 1 Januari 2026 saya melayani pekerjaan Tuhan untuk YouTube, ya, untuk YouTube. Di YouTube itu 5 tahun sudah. Tapi saya melayani pekerjaan Tuhan sudah 64 tahun dari tahun nomor 1 sampai detik ini, sejak papi mami almarhum saya mendidik saya, mendoakan saya jadi hamba Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan itu bukti Yesus itu hidup. Yesus dahsyat. Tuh, mari kita mau jangan setengah-setengah ikut Yesus. Kita full heart, sungguh-sungguh, full time untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita melayani pekerjaan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia. Amin. Mari kita kembali baca firman Tuhan sebelum kita berbagi tidur. Rutin saya mau baca tiap malam. Kalau malam perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama. Supaya lengkap, saudara, perjanjian lama supaya dari kejadian. Ini berurutan saya. Saya awalnya kan dari, kalau perjanjian lama kejadian pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Sekarang sudah sampai di kitab Mazmur, ya. Dan perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ini sudah tamat 2 kali, saudara. Ya, ini 2 kali tamat, saudara, ya. 2 kali tamat. Kita saat ini sudah sampai di Markus pasal 1 ayat 29-34. Kita mau baca pelayanan Yesus ini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ini bukti nyata, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala juga cinta Tuhan Yesus, sangat-sangat cinta Yesus. Ikuti, tiru cara Yesus pelayanan. Yesus sayang kepada domba-domba, Yesus sayang kepada murid-murid, Yesus sayang kepada semua umat Tuhan, ya, yang sakit disembuhkan. Demikian saya
Saya punya sifat selalu suka besuk-besuk, saudara. Datang kepada rumah jemaat, didoakan, ya. Ada yang sakit, ada punya masalah. Pokoknya harus kita pelayanan full time, full heart, mau seperti Yesus. Seperti Yesus ini. Dia datang ke rumah ibadat, sekeluarnya dari rumah ibadat Yesus dengan Yakobus, Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ini bukti saya seperti itu. Saya ke rumah jemaat mendoakan, ya. Demikian datang ke rumah sakit, mendoakan orang sakit. Pokoknya kita harus tiru cara-cara Yesus. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, tanpa pamrih apa. Kecuali satu tujuan, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ibu mertua Petrus sedang sakit. So. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ini, Bapak Ibu juga sama. Kalau ada yang sakit, doakan kepada, minta doa kepada Bapak Gembala, hamba Tuhan. Bisa juga hubungin saya akan doakan. Pokoknya kita yang penting sudah percaya Yesus, itu intinya. Ya, kita tidak boleh pandang dari gereja mana, nggak boleh. Bapak Ibu semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Semua kita bersaudara. Secara manusia organisasi berbeda, saudara. Tapi besok di surga nggak ada sinode-sinode, saudara. Nggak ada organisasi. Yang ada adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ya, selain itu, oleh itu mari kita mau berdoa. Yang sakit, kalau Bapak ada yang sakit, berdoa, saya akan doakan. Melangkah dengan iman, percaya, Tuhan akan tolong, Tuhan berkati. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu nyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Amin. Coba sembuh ibu mertua Petrus. Ya, nggak ada ceritanya Yesus dan murid-muridnya, nggak ada di Alkitab katakan. Ya, Petrus sakit, nggak ada itu. Ya, apalagi Yesus. Nggak pernah saya dengar dalam Alkitab baca Yesus sakit. Ya, Yesus berbaring tidur, itu maksudnya, ya, supaya murid-murid itu membangunkan Yesus. Yesus sengaja itu, supaya betul perlu nggak sama Yesus pada waktu Tuhan dalam perahu, kan ada nanti kita baca, ya. Itu tujuannya. Seringkali kita punya masalah, Tuhan izinkan seperti belum ada pertolongan. Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan, berseru. Kalau tidak begitu, dia tidak berseru sama Tuhan, otomatis pikirnya Tuhan ada langsung, Tuhan tolong. Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti mereka nih, dia ngasih tahu Yesus kan, ibu mertua Petrus sakit itu, mereka segera memberitahukan keadaan kepada Yesus. Jadi tujuan Tuhan supaya kita nih rindu seperti anak sama orang tua. Papa itu rindu supaya anak datang ke rumah papa, rindu supaya kita selalu kontak dengan Tuhan, ya. Di situ Tuhan nyatakan kebesarannya. Sembuh menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Lihat ini, semua orang sakit termasuk orang kerasukan setan, semua suruh datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Maka berkemurunan seluruh penduduk kota itu depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Setan mengenal Yesus dan percaya. Lebih banyak orang-orang tidak mengenal Yesus, malah dia menolak Yesus. Rugi besar, saudara. Maka oleh karena itu Tuhan begitu baik. Ini bukti nyata. Semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Demikian malam hari ini, kalau saudara yang sakit, ada masalah, ayo datang kepada Tuhan. Melangkah dengan iman. Harus rendah hati, saudara, ya. Setiap kita kalau datang kepada Yesus, harus rendah hati. Tidak boleh sombong. Karena sifat Yesus adalah rendah hati. Seperti Bapak Ibu mau butuh sesuatu kepada orang minta tolong, harus kita rendah hati. Kalau kita sombong-sombong, mana bisa orang menolong kita. Apalagi Yesus. Karena sifat Yesus rendah hati. Yesus sangat rendah hati. Karena kerendahan hati Yesus sempurna. Ya, Tuhan membenci orang sombong, tapi dia menaruh belas kasihan kepada orang rendah hati. Mari kita datang kepada Tuhan, melangkah dengan iman, serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam nama Yesus ada pertolongan, dalam nama Yesus ada jalan keluar, dalam nama Yesus ada kesehatan, sebab dia jawaban dalam setiap langkah hidup kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, aku cinta Engkau Bapa. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. 1 Petrus 2:24, dengan bilur-bilur Yesus segala penyakit disembuhkan sama Tuhan. Yeremia 33:6, kesembuhan kesehatan itu datang dari Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.